Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali di dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati kita dengan bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini bersama-sama kami rindu mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu keberhasilan. Mari kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-14. 1 Samuel 18 ayat 14 demikian firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita sama-sama memperhatikan satu bagian firman Tuhan bagi kita tentang keberhasilan. Nah, lewat firman Tuhan pagi hari ini ada dua hal yang akan kita pelajari sebagai dasar dari sebuah keberhasilan. Tentunya kita belajar dari Daud, khususnya di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, dasar dari keberhasilan yang pertama adalah Tuhan. Sekali lagi, dasar dari keberhasilan yang pertama adalah Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang yang percaya, di dalam kita menjalani seluruh aktivitas kehidupan ini, di tengah-tengah tugas, di tengah pekerjaan, mata pencaharian kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita perlu menyadari, bahkan mengakui bahwa satu-satunya sumber dari keberhasilan yang benar, satu-satunya sumber keberhasilan yang sesungguhnya, sumber keberhasilan yang sejati adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan sebagai sumber keberhasilan di dalam hidup ini. Kita sebagai orang percaya mengakui, menyadari bahwa apa? Tanpa Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak akan mungkin berhasil. Kita harus sadar memang ada keberhasilan yang bisa dicapai di luar Tuhan. Karena kita sadar ada banyak orang yang tidak percaya Tuhan pun berhasil di dalam hidupnya. Dalam tanda petik, secara lahiriah mereka berhasil. Bahkan ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya lebih berhasil dari anak Tuhan, dari orang percaya. Tetapi pagi hari ini lewat firman Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus mengakui, kita harus menyadari bahwa satu-satunya sumber keberhasilan di dalam kehidupan kita adalah Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 bagian terakhir dikatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu sumber keberhasilan yang sejati, sumber keberhasilan yang sesungguhnya, kita harus sadar bahwa apa? Kita harus menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 14, 1 Samuel 13 ayat 14, bahkan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Firman Tuhan yang senada mengungkapkan tentang jati diri daripada Daud.
Firman Allah berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Artinya apa? Artinya memang keberhasilan sumbernya daripada Allah itu sendiri. Tetapi Daud adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Daud adalah pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, Tuhan adalah sumber keberhasilan. Itu sebabnya kita harus belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus belajar melakukan kehendak Tuhan sebagaimana Daud. Sehingga firman Allah berkata, Daud berhasil di dalam segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Yang kedua, yang menjadi dasar dari sebuah keberhasilan, yaitu sikap bijaksana. Yang kedua adalah sikap bijaksana. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 14 dalam Alkitab terjemahan lama. Di dalam Alkitab terjemahan lama 1 Samuel 18 ayat yang ke-14 berkata demikian. Maka Daud pun melakukan dirinya dengan bijaksana pada segala jalannya dan Tuhan pun adalah sertanya. Yang kedua adalah sikap bijaksana. Berlaku bijaksana. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, apa arti kata bijaksana? Bijaksana itu artinya selalu menggunakan akal budi. Bijaksana itu artinya apa? Pandai dan hati-hati. Bijaksana itu yaitu mampu menempatkan diri, menyesuaikan diri. Bijaksana itu juga artinya berhikmat. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita perlu menyadari sebagai orang-orang percaya, Daud bertindak bijaksana. Daud melakukan dirinya dengan bijaksana sehingga Tuhan menyertainya dan membuat dia berhasil. Tanpa sebuah tindakan bijaksana, tanpa sebuah tindakan yang apa? Berakal budi, yang pandai dan berhati-hati, mampu menempatkan diri, berhikmat, maka kita tidak akan berhasil. Tapi kalau kita berlaku dengan bijaksana di dalam segala langkah demi langkah hidup kita, maka keberhasilan akan menjadi bagian di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Sepanjang hari ini, Engkau tolong kami di dalam kami menjalani seluruh aktivitas kehidupan ini. Kami menyadari Engkau Tuhan sumber keberhasilan yang sejati. Dan ajar kami berlaku bijaksana di sepanjang hari ini. Sehingga kami boleh melihat keberhasilan demi keberhasilan menjadi nyata di dalam hidup kami. Kami serahkan semua kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.